Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Mentan SYL meminta petani di Kabupaten Maros mempercepat masa tanam. Pasalnya, setelah dilanda COVID-19, dunia khususnya Indonesia saat ini dihadapkan perubahan iklim ekstrim yaitu El Nino atau kemarau panjang. Hal ini dia sampaikan usai melakukan panen di Desa Alatengei, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Jumat 23 Juni 2023. Untuk itu, setelah panen ini segera lakukan tanam. Percepat olah tanah menggunakan alsintan, katanya. Mentan SYL juga meminta agar Kabupaten Maros harus menjadi bentengnya pertanian Sulawesi Selatan dan menjadi contoh kemajuan teknologi pertanian. Tak hanya itu, penggunaan pertanian ramah lingkungan pun harus kita masifkan karena kita menghadapi kemarau panjang. Kondisi dunia 2024 tidak baik-baik saja, perekonomian alami turbulensi sehingga kita harus kuatkan pertanian, terangnya. Pada kesempatan itu, mantan Gubernur Sulsel ini pun memastikan jumlah stok aman hingga Agustus mendatang. Bahkan, berdasarkan data BPS akan ada 800.000 hektar lahan yang akan dipanen sampai Agustus mendatang. Sementara itu, Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Abdul Aziz mengatakan Kabupaten Maros merupakan salah satu sentra pertanian di Provinsi Selatan dari 6.625 hektar. Ia menuturkan ada daerah yang melakukan penanaman 2 kali setahun hingga 3 kali setahun. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi menuturkan, Maros sebagai salah satu kabupaten produsen beras di Sulawesi Selatan. Maros turut berkontribusi pada pasokan beras dengan luas baku sawah 26.000 hektar dan luas panen 2022 sekitar 40.000 hektar yang berarti indeks pertanaman 1,53 di atas rata-rata nasional. Ia menyebutkan saat ini Kementan terus memacu meningkatkan produksi salah satunya melalui pertanian organik ramah lingkungan. Saya tidak pernah berhenti setiap hari untuk mencoba melihat kesiapan pangan kita. Lebih khusus sebenarnya adalah hewan kurban. Dan ini tahun kita siapkan 3,2 juta hewan kurban di seluruh Indonesia. Kemarin saya cek di Sulawesi Selatan siap 75.000 dan di Makassar siap 5.000, di Goa siap 3.000. Seperti itulah kesiapan daerah. Dan selain itu memang saya sekaligus melihat daerah-daerah kita yang masih panen karena ini bulan masih ada kurang lebih yang sudah siap panen menurut data BPS adalah 800.000. Bulan depan masih ada 800.000. Oleh karena itu, ya pada setiap menteri turun seperti ini tentu bersama gubernur, bersama bupati, ini hasil kerja petani yang harus kita bisa mengatakan bahwa insya Allah dengan apa yang ada, ketersediaan pangan kita khususnya dalam menghadapi Idul Kurban itu cukup baik dan insya Allah seperti itu. Tetapi khusus untuk kembali ke masalah-masalah seperti ini, di saat kita panen begini tentu kita berharap perbaikan sistem budidaya kita itu dapat diintervensi dengan baik mekanisasi teknologi maupun cara-cara pertaniannya lebih smart, lebih bersesuai dengan alam yang ada dengan menggunakan kekuatan-kekuatan yang ada di daerah. Dan yang ada di lahan kita tentu saja ada pupuk organik yang harus kita intervensi kembali. Kita tidak boleh tergantung banyak pada hanya dengan pupuk kimia. Pupuk kimia penting, tetapi kalau bisa kita pakai pupuk organik, kenapa tidak? Minimal kita mix sehingga penggunaannya bisa kita reduce atau turunkan sampai 50%. Dan alhamdulillah di Kabupaten Maros saya ingin menyampaikan luar biasa Pak Bupati telah melakukan ini semua, tentu di bawah pimpinan para gubernur. Kalau semua seperti ini, hari ini kita panen dengan 7,8 ton per hektar. 7,8. Ini berarti. Nah, anjuran Bapak Presiden selalu adalah sesudah panen, percepat tanam. Kenapa kita menghadapi El Nino? Kita menghadapi kekeringan ini. Dan saya hari ini memastikan bahwa
kesiapan daerah menghadapi El Nino, kekeringan keras setelah Agustus itu insya Allah air rasanya masih ada. Jadi harus dikejar air yang tertinggal itu. Ya, kami udah buat peta yang daerah merah, daerah kuning maupun daerah hijau. Nah, Maros termasuk daerah yang tentu saja dari kuning ke hijau. Saya kira itu yang kita capai. Cukup.